Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Teman-teman, kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Apa Kabar? Dear God, now we want to start our Sunday school. Please bless us in Jesus' name we pray, amen. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Duduk Senang dan God is So Good. Lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas Glenn Furniss Cunningham. Cunningham lahir di Atlanta, Kansas dan dibesarkan di Elkhart, Kansas. Ketika dia berumur 8 tahun, kakinya terbakar sangat parah dalam sebuah ledakan yang disebabkan oleh seseorang yang secara tidak sengaja memasukkan bensin sebagai pengganti minyak tanah ke dalam kaleng di sekolahnya. Saudaranya, Floyd, umur 13 tahun pada saat itu,
tewas dalam kebakaran itu. Ketika para dokter merekomendasikan untuk mengamputasi kaki Glenn, dia sangat tertekan karena orang tuanya tidak mengizinkannya. Para dokter memperkirakan dia tidak akan bisa berjalan normal lagi. Dia telah kehilangan semua daging di lutut, tulang kering, dan semua jari kaki kirinya juga. Lengkungan melintangnya praktis hancur. Namun tekadnya yang besar ditambah dengan terapi jenis baru berjam-jam memungkinkannya secara bertahap mendapatkan kembali kemampuan untuk berjalan dan terus berlari. Pada awal musim panas 1919, ia pertama kali mencoba berjalan lagi. Kira-kira 2 tahun setelah kecelakaan itu, dia memiliki sikap positif serta keyakinan agama yang kuat. Ayat Alkitab favoritnya adalah Yesaya 40 ayat 31. Cunningham berkompetisi di nomor 1.500 meter di Olimpiade musim panas 1932 dan 1936 di masing-masing finish keempat dan kedua. Saat berada di kapal dalam perjalanan dari Amerika Serikat ke Jerman pada tahun 1936, ia terpilih sebagai atlet paling populer oleh sesama atlet Olimpiade. Cunningham memenangkan medali Sullivan pada tahun 1933 atas prestasinya dalam lari jarak menengah. Pada tahun 1934, ia mencetak rekor dunia untuk lari jarak jauh yang berlangsung selama 3 tahun. Dia juga membuat rekor dunia di nomor 800 meter pada tahun 1936 dan dalam jarak jauh pada tahun 1938. Goal Cunningham yang tidak tercapai adalah 4 menit mil, sebuah gol yang dicoba dan tidak dipenuhi oleh banyak pelari lainnya. Beberapa ahli teori menyatakan itu tidak mungkin secara fisiologis bagi manusia. Beberapa atlet mencoba berlari dengan mantap dan bergerak cepat sepanjang waktu. Yang lain mencoba untuk tetap stabil untuk paruh pertama, kemudian memberikan semua yang mereka miliki. Glenn khawatir tentang kekuatan kakinya yang terbakar di masa mudanya. Jadi dia mulai berlari pelan-pelan, dia akan lebih segar di babak kedua dan hampir berlari 100 yard terakhir ke finish. Cunningham memiliki sebuah taman yang dinamai menurut namanya di kampung halamannya di Elkhart, Kansas. Jarak lari 1 mil di Kansas Relay dinamai untuk menghormatinya. Pada tahun 1974, ia dilantik ke dalam National Track and Field Hall of Fame. Itulah kisah tentang Glenn Furniss Cunningham. Pesan moral yang kita dapat dari kisah cerita ini adalah jangan menyerah, terus berusaha, dan terus mengandalkan Tuhan, maka kamu akan menggapai cita-citamu. Terima kasih telah mendengarkan Kamu Perlu Tahu kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas hal yang lebih menarik dan lebih seru lagi. Dadah! Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Shalom adik-adik,
Apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini Tante Pinkan dapat bertemu lagi dengan kalian di Sekolah Minggu GMII Makedonia, Jakarta. Sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang padamu pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin kami, Tuhan berkati Tante Pinkan yang akan membawakan cerita, juga untuk kami semua yang mendengarkan. Kiranya Tuhan pimpin hingga kami boleh mengerti apa yang Kau maksudkan dalam firman-Mu hari ini. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tema cerita firman Tuhan hari ini adalah dikasihi Allah. Teks firman Tuhan diambil dari Matius 3 ayat 13 sampai 17, yaitu tentang Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepada Yohanes, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus ditenggelamkan di air sebentar saja. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali berdiri di air. Lalu Tuhan Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, tiba-tiba langit terbuka. Dan Tuhan Yesus melihat Roh Allah dari surga dalam bentuk burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan tadi yang sudah kita dengar? Ya, taat. Tuhan Yesus taat kepada Bapanya. Tuhan Yesus taat menempuh perjalanan yang jauh dari Galilea ke Yordan. Dan Tuhan Yesus taat untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai penggenapan kehendak Allah. Adik-adik, pada saat itu dibaptis adalah sebagai tanda orang-orang yang berdosa bertobat dan mengaku dosanya, kemudian mereka dibaptis. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus perlu mengaku dosa, perlu bertobat? Ya, tidak. Tuhan Yesus tidak berdosa. Ya, tetapi Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes sebagai penggenapan kehendak Allah. Nah, adik-adik, kita sangat senang jika kita dikasihi atau disayang oleh orang tua kita, oleh mama papa kita. Ya, pasti kita sangat senang. Kita diberi hadiah-hadiah, kita diperhatikan, ya, kita diajak jalan-jalan, pasti kita sangat senang pada saat kita merasa kita disayang dan dikasihi. Walaupun kadang-kadang kita suka bandel, gak denger-dengeran sama orang tua. Tetapi orang tua kita tetap sayang pada kita. Nah, terlebih lagi Bapa kita yang di sorga. Dia sangat mengasihi kita. Bahkan Dia telah menyerahkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa kita, umat manusia. Walaupun kita sering menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, tapi Tuhan Yesus
tetap mengasihi kita. Nah, adik-adik, kita sebagai orang-orang atau anak-anak yang dikasihi oleh Bapa, dikasihi Tuhan, kita juga harus taat melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Ya, pertama berdoa, yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Karena berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Lalu, kedua, membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, kita menjalin persekutuan yang baik dengan Tuhan, melakukan saat teduh tiap-tiap hari sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan tiap-tiap hari. Dan ketiga, yaitu selalu bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Dan selalu katakan, Tuhan Yesus baik. Ya. God is good all the time. All the time, God is good. Puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, ketiganya tadi yaitu berdoa, membaca firman Tuhan, dan mengucap syukur adalah juga sebagai respon kita sebagai orang-orang atau anak-anak yang dikasihi Bapa. Ya, puji Tuhan. Nah, ayat hafalan hari ini adalah dari Yohanes 14 ayat 21b. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Diulang, Yohanes 14 ayat 21b. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami bersyukur dan kami merasa sangat adalah orang-orang yang sangat beruntung ya Tuhan, karena kami dikasihi oleh Allah. Kami adalah orang-orang yang boleh merasakan menikmati kasih Allah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sebagai responsnya ya Tuhan, kami akan menjadi anak-anak yang taat dalam berdoa, dalam membaca Alkitab, maupun kami akan mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tolong kami, pimpin kami untuk dapat setia melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua adik-adik yang mengikuti acara ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong, memelihara mereka dalam mereka mengikuti studi mereka. Walaupun saat ini masih belajar dari rumah, tapi Tuhan terus beri sukacita, beri semangat belajar yang baik, sehingga mereka dapat mengikuti pelajarannya dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, bersyukur untuk semua yang telah melayani pada hari ini, untuk teman-teman kami, untuk guru-guru sekolah minggu kami, dan semua yang terlibat ya Tuhan, sehingga acara sekolah minggu hari ini dapat terlaksana. Tuhan memberkati, anugerahkan sukacita, anugerahkan semangat dan kesehatan bagi mereka semua masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami, dan permohonan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.